yang minimal 5 warna dan itu tidak terkena panas, tidak terkena garam. Nah, kenyataannya dalam hidup kita nih sehari-hari, karena kita suka makan yang enak, selera, karena kita sibuk jadi cepet-cepet makannya, ataupun apapun alasannya, menu kita itu kebanyakan kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau buat saya sendiri, saya mengakui sih, tadi walaupun saya bilang yang penting saya 4 sehat 5 sempurna, memang lengkap ada sayur, ada buah, tapi jumlahnya itu tetap nggak proporsional, dan itu pun sudah dimasak ya, dibumbuin macam-macam. Nah, ini yang salah satu faktor bikin tubuh kita itu nggak mengalami cukup nutrisi. Yang kedua juga ini, kalau dilihat dari United Nations ya, Food and Agriculture ya, mereka lapor ini bahwa kondisi tanah kita hari ini itu semua sudah mengalami penurunan. Penurunan apa yang dilihat? Penurunan semuanya ya, semua mikronutrisinya itu banyak yang sudah turun ke kadar. Contoh yang paling gampang, satu itu sekarang hasil dari di University of Texas, Departemen Kimia, penurunan kualitasnya sayur buah, ya kan segala macam itu. Ini dia, serangan nggak cuma berhenti di situ, tapi ternyata stres juga semakin tinggi, radiasi juga nambah, polusi nambah, dan sekarang ini rekayasa pangan, pestisida, antibiotik, semua yang ada di sini, itu semua radikal bebas yang berusaha untuk menyerang tubuh kita, yang bisa merusak tubuh kita. Nih, saya kasih contoh ya. Contoh yang paling gampang adalah seperti ini, contohnya apel, ya. Ini adalah sel normal yang di bagian paling kiri ini. Ini sel normal. Di saat mengalami serangan radikal bebas, yang tadi seperti polusi, ya kan, dan dari antibiotik, lain-lain yang kita alami sehari-hari, saat badan kita ini nggak mampu untuk melawannya, yang terjadi adalah ini dia, saat teroksidasi terjadi kerusakan-kerusakan ya. Kerusakan ini yang menyebabkan penuaan dini dan akibatnya kalau di badan kita muncul penyakit-penyakit hingga kalau diterusin bisa berakibat sampai ke kematian. Nah, jadi kalau kita kembali ke fakta hari ini, tanpa nutrisi yang benar nih teman-teman, dan antioksidan yang cukup, yang kuat ya, yang tepat, tubuh kita pasti akan menua lebih cepat. Dan nggak cuma itu, nggak cuma menua dengan lebih cepat, tapi ini dia, penyakit-penyakit degeneratif ini juga resikonya meningkat dalam hidup kita. Kalau saya ingat ya, di zaman saya masih kecil, saya jarang dengar penyakit-penyakit seperti kanker, tumor, polip, ataupun autoimun ya. Hari ini betapa banyak teman-teman di sekeliling kita yang punya penyakit seperti itu. Belum termasuk penyakit yang udah terkenal lah, penyakit gula, belum lagi penyakit jantung, tekanan darah tinggi, ya kan, belum pencernaan, GERD segala macam. Nah, ada begitu banyak penyakit yang hari ini itu angkanya terus meningkat pesat. Ini dia. Jadi dari semuanya ini ya, ini keunggulan Usana ya teman-teman ya. Kenapa Usana beda sama suplemen yang ada di luaran? Ini rahasianya. Jadi Usana itu dia mampu mereparasi, dia mampu dari sel yang sudah rusak, yang ada di tubuh kita yang selama ini kekurangan nutrisi, yang kena serangan radikal bebas, dan akhirnya kita ngalamin banyak masalah kesehatan. Usana ini dia mampu menutrisi dan memberi antioksidan sehingga sel-sel kita ini jadi kembali bisa sehat. Dan nggak cuma selnya sehat, tapi kalau kita lihat nih ada cahaya-cahaya ini ya, ini komunikasi selnya juga dibetulin. Itu sebabnya ya buat yang kita minum Usana ya, setiap orang itu merasakan manfaatnya bisa berbeda-beda karena tergantung di mana sih letak sel kita yang mungkin selama ini sudah kekurangan nutrisi di pola makan kita yang udah nggak bagus. Nah, ini dia. Jadi pertanyaannya sih sebenarnya gampang. Hari ini kita dihadapkan pada permasalahan ini. Yang kita makan dan yang perlu kita makan. Cukup nggak? Kalau dilihat dari tadi WHO bilang, dan kondisi keadaan tanah kita, makanan kita, saya bilang nggak akan cukup. Buat saya sendiri sih, saya yakin nggak akan cukup. Ada gapnya ini ya. Jadi
Sekarang apa sih yang kita mau lakuin? Kalau kita diam aja, gap ini kita diamin aja, tinggal tunggu waktu, pasti akan muncul masalah ya, dan kita akhirnya kalau muncul masalah ya kita minum obat. Nah, supaya itu nggak terjadi ya teman-teman, kalau saya sih saya maunya sampai tua pun saya nggak ada yang namanya tergantung minum obat. Nah, saya prefer untuk hari ini saya menjaga tubuh kita dengan nutrisi yang terbaik. Kalau makanan yang saya makan nggak cukup, artinya saya butuh suplemen. Nah, pertanyaannya, di luar sana ada begitu banyak suplemen ya teman-teman. Kalau kita lihat ke toko-toko nih, di rak-rak, bahkan any kind of suplemen itu sekarang udah banyak sekali ya. Jadi pertanyaannya, mana sih yang aku harus minum? Itu aja kan, sesimpel itu. Karena ini nyangkutnya dengan umur kita dong, nyangkutnya dengan kualitas hidup kita. Nggak sembarangan kita minum ya sebuah produk. Nah, ini dia. Saya mau jelasin dari pihak ketiga ya. Jadi kalau saya yang ngomong nih, oh iya Ren, karena kamu karena kamu memang bisnisnya di sana, pasti kamu bilang dong di sana yang paling bagus. Oke, kita cari pihak ketiga yang netral, di mana kita bisa percaya apa penilaian mereka. Nih, di sini ya, Yusana sendiri teman-teman sudah masuk di buku jurnal kedokteran. Itu artinya boleh diresepkan. Jadi kalau teman-teman ke Singapura atau ke Padang ya, nah di situ dokter pun sudah meresepkan. Di luar itu, penghargaan Yusana sendiri sampai hari ini itu sudah banyak sekali. Sudah 700 lebih penghargaan yang Yusana dapat, baik nasional atau internasional. Seperti ini contohnya ya, dia juga dapat penghargaan sebagai perusahaan suplemen terbaik, manufacturer 2018, dan juga company yang terbaik juga di tahun 2019. Dan ini salah satu lembaga independen, teman-teman. Kalau di Amerika, ini namanya consumerlab.com, dan ini webnya berbayar untuk mereka bisa tahu secara netral suplemen mana yang bagus, penilaiannya secara netral. Dan di consumerlab.com ini, Yusana selama 6 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai suplemen terbaik dunia, nomor 1. Nggak main-main ya pencapaiannya Yusana, dan juga ini dia. Yang menarik itu masalah ini nih, teman-teman, atlet ya. Kalau atlet yang badan adalah aset, percaya bahwa Yusana sebagai suplemen, berarti kita cukup yakin lah ya teman-teman ya. Dan ini bukan atlet yang biasa loh, ini atlet yang udah tingkatnya dunia, world atlet. Jadi atlet-atlet yang bukan lokal, mereka minumnya suplemennya Yusana. Contohnya ini, kalau ada yang nonton nih tahun lalu seperti Olimpiade di Tokyo ya. Nah, di Tokyo itu atlet yang dari China semuanya mereka juga minum Yusana. Ini angka yang di sini nih teman-teman, lihat ya, dari Yusana atlet yang sudah minum Yusana sebagai suplemennya. Dari apa? Mereka pencapaiannya luar biasa, bukan cuma bertanding aja, tapi mereka juga ternyata pemenang-pemenang. Nah, kalau dilihat di sini ya, mereka itu udah dapat dari Olimpiade, dari World Cup, dari kejuaraan-kejuaraan internasional, udah ada 3.000 lebih medal yang mereka dapatkan dari Yusana atlet ini. Nah, itu kalau dari sisi atlet, dari sisi company-nya, penghargaan segala macam. Nah, ini ada satu buku nih yang menarik banget. Kalau ada dari kalian yang tahu, ini buku panduan suplemen dunia ya, dan ini yang di area regionalnya Amerika, Meksiko, Kolombia, Kanada. Nah, di buku ini buku ini penulisnya adalah Bapak Lyle McWilliam. Dia itu salah satu anggota Departemen Kesehatan Kanada, dan dia memang menulis buku ini untuk mereview suplemen mana yang baik, suplemen mana yang kualitasnya bisa mendukung kesehatan masyarakatnya. Jadi dia rating ada 1.600 produk di sini. Kalau nanti lihat bagian dalam ya, dan dia kasih bintang-bintang seperti hotel bintang 1 sampai bintang 5. Ini buku sudah 20 tahun kira-kira umurnya dan sudah masuk edisi ke-6. Dan setiap kali buku ini keluar, ini bisa didapat juga ya di Kinokuniya, di Amazon, dijual secara bebas. Yusana selalu dapat predikat bintang 5. Bintangnya nggak pernah turun ya teman-teman Yusana.
Dan ini bukan tanpa alasan bintang 5. Kalau kalian lihat, di sini ada 16 kriteria penilaian. Nah, penilaian yang nomor 15 dan 16 itu di lingkaran ini ya, kalau muncul akan keluar warnanya merah. Kenapa? Karena ini artinya kalau dikonsumsi jangka panjang bisa menjadi tidak baik efeknya terhadap kesehatan kita. Nah, kita lihat di Yusana sendiri, nomor 15 dan 16 ini dia nggak ada warna merahnya, dia 0. Jadi memang Yusana itu kelebihannya dan yang buat saya ini penting adalah dia itu aman untuk jangka panjang. Nggak cuma aman, tapi dia juga support badan kita ini dari kapannya, dari poin dia itu yang bagus banget. Bahkan nomor 9 kalau kalian nih, nomor 9 sih healthy support. Nah, ini buat ibu teman-teman ya, sekarang sih sebenarnya nggak cuma ibu ya, bapak-bapak pun suka ya, awet muda suka ya gitu untuk supportnya di kesehatan di semua ya, dan dari situ dia pun dapat badge plat. Nah, apa sih artinya Platinum Plus? Platinum Plus ini didapat ya teman-teman kalau perusahaan ini standarnya adalah farmasi. Standar farmasi bukan standar food grade, bukan standarnya suplemen biasa, enggak. Dan Usana dia adalah perusahaan suplemen, tetapi dia standarnya farmasi. Bahkan FDA pun setiap tahun datang ke pabriknya untuk lakukan penilaian semuanya, tinjauan ulang semuanya. Hingga hari ini ya teman-teman. Nah, ini dia contohnya. Kalau teman-teman lihat, di sini ya ada merek-merek nih contohnya yang mungkin familiar ya. Di sini ada Amway, ada Bayer, ada Herbalife, ya kan? Di sini juga ada apa ini yang mungkin Pfizer ya, yang kita tahu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih bintang-bintangnya ya, 1,5, ada juga Herbalife juga 1. Tetapi kalau kita lihat di sana, bintang 5 dan Platinum Plus ini nggak pernah turun. Sudah 20 tahun ini. Nah, selain itu ya teman-teman, buat saya kalau ngomongin kualitas suplemen ya, nggak bisa lari dari penyerapan. Karena kalau orang bilang, oh ini bagus, tapi penyerapannya nggak bagus juga percuma, ya kan? Nggak bisa terserap di tubuh kita. Nah, di Muku NutriSearch ini juga, dia juga melihat secara keseluruhan termasuk penyerapannya, dia lihat. Yusana penyerapannya itu paling tinggi, teman-teman, 96%. Sedangkan kalau kisaran suplemen-suplemen yang lain ya, ada yang dari 5 sampai 50-an%, teman-teman. Sebenarnya kalau dari sisi uang, ya anggaplah itu uang yang terbuang sia-sia kalau penyerapannya sedikit. Tapi yang lebih penting lagi, kalau penyerapan nggak bagus, artinya organ kita ini, tubuh kita justru bisa terkotori. Karena bisa nggak tubuh kita membuang itu, yang tidak terserap itu. Kalau malah numpuk, malah nanti jadi masalah lagi. Nah, ini dia. Kelebihan Yusana itu dia penyerapannya sangat optimal. Sehingga kalau kita minum, ya memang kita rasain manfaatnya. Jadi summary-nya nih teman-teman, kenapa Yusana beda? Di sini kita lihat, dia kasih garansi. Kalau kita beli handphone ya, di sini ada nggak yang mau beli handphone tanpa garansi? Kayaknya udah jarang sih. Dulu mungkin ada, tapi hari ini orang-orang udah teredukasi ya. Udahlah kalau beli handphone yang garansi aja, karena kita bisa dibohongin dalamnya apa. Kita nggak tahu bisa umurnya tahan berapa lama. Itu baru handphone kan ya. Nah sekarang kita lagi ngomongin suplemen yang masuk ke badan kita dan nyangkut sama kesehatan, kualitas hidup, bahkan nanti ujungnya umur kita. Nah, kenapa kita nggak cari yang ada garansinya? Kan sebenarnya segampang itu ya. Ini yang buat saya penting banget. Dia kasih garansi potensi apa yang di dalam nggak akan beda. Dia kasih kualitas jaminan. Semua ingredients yang dia pakai adalah yang the best. Dia kasih, dan saya lihat nih dari sisi kekuatan ya, mungkin kalau teman-teman lihat di sana ya, kalau di compare ya, itu kayaknya miligramnya mungkin kalah gede ya sama yang di luaran. Tapi ternyata dengan miligram yang mungkin nggak segede yang di luar, karena sudah dihitung nih, komposisinya tepat, dengan dosis yang tepat, bukan sembarangan hantam besar,
kekuatannya itu bisa berlipat-lipat. Nah, ini dia identitas juga nggak dibohong-bohongin, bukan yang ngakunya di labelnya ada A, ternyata di dalamnya nggak ada. Dan kemurnian ini juga teman-teman harus ngerti. Produk yang nggak murni, apapun itu, pasti nggak bagus. Bener ya? Coba sekarang kita minum air. Beli air, nggak murni. Mau nggak diminum? Nggak mau dong. Kalau satu tetesnya itu air got, gimana coba? Ya kan? Nah, ini Yusana, dia kasih jaminan kemurnian. Dia nggak akan ada tambahan-tambahan substansi berbahaya. Makanya atlet-atlet yang tingkat dunia pun mereka nggak ragu-ragu. Kalau minum Yusana, mereka langsung minum. Mereka nggak bawa lagi ke lab. Karena biasanya mereka itu untuk jaga-jaga, mereka akan tes lab dulu sebelum mereka minum sebuah suplemen. Nah, jadi Yusana buat saya ya dan keluarga saya hari ini setelah kita kenal ya, itu merubah banyak hal. Dari sisi kualitas hidup yang tadi saya bilang, kalau buat saya itu seperti contoh alergi, kalau seperti kualitas tidur, stamina, yang mungkin dulu saya suka gampang masuk angin, gampang kedinginan, gampang capek, yang dulu mudah ke-trigger alergi, dan lain-lain seperti itu. Hari ini saya bisa merasakan badan saya itu jauh lebih baik. Saya bisa sampai malam pun seger nih, sampai malam saya nggak capek, bisa lakukan aktivitas dengan enak, makanya ngurus anak pun juga oke, gitu ya, kerja juga enak kalau badan itu enak. Nah, alergi juga, sekarang saya juga nggak mudah tertrigger, bisa obat-obatan yang dulu udah langganan minum pun hari ini saya udah nggak minum, ya kan? Nah, itu salah satu contoh ya. Dan kalau udah ngomongin tidur pun, itu kan berharga banget. Hari ini berapa banyak sih orang yang struggle masalah tidur, sampai bingung, nggak bisa tidur, bangun badan nggak enak. Nah, itu pun kita rasain. Jadi, buat saya, Yusana itu udah menjadi berkah. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ingin tahu dong, mana sih produk yang tepat buat saya, nah nanti teman-teman boleh hubungin ke teman-teman yang ngundang untuk tanya lebih detail ya tentang produk-produk yang Yusana ini. Dan sebelum saya akhiri ini, saya mau setelin nih satu video yang menarik banget. Ada sebuah paradoks di mana hari ini kita hidup di zaman yang banyak penemuan baru, termasuk di kesehatan. Tapi di satu titik kita hidup di zaman di mana semua macam penyakit ada, bahkan jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun yang lalu. Nah, ini video semoga bisa membuka pikiran kita semua juga, dan saya serahkan waktunya buat Chandra buat setel videonya. Thank you. Consider this paradox. We live in an age of medical breakthroughs. Advanced treatments, therapies, drugs, and technologies improve the science of medicine every year. However, the prevalence of heart disease is up nearly 10% since 1999. The prevalence of cancer is up nearly 20% since 1999. And diabetes, up 35% since 1999, is a gateway to other diseases. Unless we reverse this trend, experts predict that for the first time in history, 1 in 3 children born today may live shorter lives than their parents. So why aren't we healthier? It's largely because we're overfed and undernourished. Take a few seconds to think about it. We often choose convenience over our health. Fast food sales have increased 2,000% since 1981. Eating fast food more than twice a week is associated with an increased risk for diabetes. Even so-called healthy foods are full of artificial ingredients and fat. Only 2% of us get our daily recommended servings of fruits and vegetables. And studies show that produce is not as nutritious as it used to be. Poor nutritional habits are becoming a national epidemic. But you are in control. Countless studies show that nutritional supplementation can positively affect your health. With proper nutrition and a healthy lifestyle, 80% of all heart disease in women is preventable. 60% of all cancer-related deaths could be prevented. 90% of all type 2 diabetes is preventable. Proper nutrition and supplementation are critical.
Give your body the nutrients it needs. Invest in your health. You're walking into a store and about to buy a supplement. How do you actually know which one's the best one for you? And how does your book go through the process of outlining it? Walk us through those details. Well, what we've done in the book is we've taken a scientific discipline to evaluate the product. First of all, we developed an analysis model based upon the published recommendations of 12 other nutritional authorities. We didn't want to put our particular bias into it, so we stood on the shoulders of others, so to speak, and developed this criteria. And then we applied it to 18 different health support, what we call 18 different health support criteria, such as heart health, metabolic health, level of inflammation, and on and on and on. And so it's 18 different ways of kind of kicking the tires and looking under the hood. So you found companies that were doing a good job. Absolutely. A lot of good companies, a lot of mediocre companies, a lot of companies whose products are very popular in the market that when you look at what's actually in the product, it's pretty mediocre. What we did is we based it on a scale of 1 to 5 stars. Pretty intuitive. One is like a 1-star hotel. You probably don't want to stay in a 1-star hotel. You'd probably like to stay in a 5-star hotel. Right. Same thing with selecting these products. And then those products that scored 5 out of 5 stars, we invited every company that we evaluated that scored 5 stars, and we said, hey, put your money where your mouth is. Take your product, run it through through an independent assessment body like the U.S. Pharmacopoeia program or the NSF vitamin supplement program. Demonstrate to us that you are manufacturing to basically pharmaceutical standards, and show us the GMP of certification. And then what we want you to do is take your product off the shelf and have an independent lab assess that product, so what it says on the label we know is actually in the book. So give us the final answer. Who do you like? Who did the best? Well, there are some good companies out there. Oh, and one of the companies, I think it's a trusted partner with your show, USANA Health Sciences, outstanding products. And this company manufactures to pharmaceutical standards. And matter of fact, USANA Health Sciences is even registered with the FDA, the Food and Drug Administration, as a pharmaceutical manufacturer. So it's audited regularly to ensure that the manufacturing practices are at the very highest level. They've always, ever since we've done the guide, scored in our top 5-star products. But they've also demonstrated by going that extra mile and showing that their manufacturing practices are at pharmaceutical standards, and also by taking their product and running it through an independent analysis. These products are excellent products. The company has done an outstanding job with them. What I like about the company as well is that the commitment. It's a company that doesn't run with the market hype. It runs with the science. And if a company is putting the science first, I've got a lot of confidence that the product is exceptional. Yeah. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me the city to do this. Show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop. You want to be a well-oiled machine, and to do that, you need to be fueling your body with the best of the best. 운동선수로서 제가 항상 피크에 시합해야 되고 훈련해야 되지만 if I don't put the right things into my body, it won't perform when I ask it to. Yeah. So what are you afraid of? Those feelings are made of. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. Why do I take USANA? Because USANA's the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. tout simplement, c'est la raison pourquoi j'ai choisi USANA. We know what it takes to be reaching the top. Tell me to stop, my town, my crown. We know what it takes to be reaching the top. I trust USANA. I trust USANA. I trust USANA. Yo confío en USANA. Trust. I trust USANA because they put as much care and hard work into their product as I do to my training. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products.
kasih Cireni. Sesi pertama udah selesai, tapi tar dulu teman-teman. Cireni tadi kan seperti yang aku udah bilang ya, kita ada quiz ya. Karena nanti Ya, yang jawabannya paling tercepat dan paling lengkap itu yang bakal dikasih hadiah, betul? Betul ya? iya Nah, betul. nanti Cireni boleh kasih satu pertanyaan, lalu teman-teman nanti boleh langsung jawab dan kirim jawabannya ke chatnya di panitia ya teman-teman. Coba teman-teman lihat ada tulisan panitia, nanti teman-teman chatnya di situ ya jawabannya. Nanti dari tim panitia kita yang akan umumin siapa yang menang. Dan untuk nanti keputusannya itu tidak bisa diganggu-gugat ya. Oke, jadi kali ini fokus. Kalau yang tadi dengerin pasti bisa jawab ya, Ci ya? Bener nggak sih? Iya dong. Oke, silakan Cireni apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya gampang aja sih. Siap-siap ketik ya angkanya ya. Di tahun berapa Yusana berdiri? Oke, ayo go. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Tahun kelahirannya Yusana berdiri nih, pertama kali berdiri company-nya. Chatnya boleh ke panitia ya, teman-teman. Panitia ya jawabannya ya. Panitia. Jangan ke everyone, diganti dulu. Iya. Diganti dulu baru pilih ke panitia. Oke. Nanti tim panitia boleh info ya. Ya, ketahuan deh jawabannya. Ya, chatnya boleh ke panitia ya, teman-teman. Oke, tim panitia, apa ada yang udah jawab? Tim panitia? Oh, sudah ya? Panitia lagi melihat siapa yang tercepat dan paling benar. Wow. Pemenangnya siapa? Oke, pemenang 1 kaos. Oke, nanti, oh ini udah ada nih, Bro Niki. Selamat, Bro Niki. Oke, udah ya. Oke, nanti langsung dihubungin sama tim panitia kita ya. Oke, selanjutnya, karena tadi kita udah bahas soal kesehatan, nah kali ini kita mau bahas soal freedom. Nah, kira-kira apa sih yang mau dibahas tentang freedom ini? Kalau tadi soal kesehatan kita membahasnya soal produk nih, produknya aja itu kita udah belajar banyak banget kan, di mana memang dari awal bahwa Yusana ini berdiri itu bukan dari seorang pembisnis, tapi dari seorang saintis yang memang bertujuan untuk bikin sehat seluruh dunia gitu. Nah, hari ini pembicara kita yang kedua itu nggak kalah luar biasanya. Beliau merupakan dulunya itu seorang pegawai di sebuah bank. Lalu setelah jadi pegawai di sebuah bank, beliau itu membuat sebuah usaha bersama dengan teman-temannya sampai mempunyai 5.500 pegawai. Coba bayangin teman-teman punya 5.500 karyawan, terus beliau beralih ke bisnis ini gitu. Dari tahun 2015 memang beliau sudah mempelajari tentang bisnis network marketing. Pasti penasaran dong, kita mau belajar sama-sama ya. Boleh kita kasih emot tepuk tangan dulu nggak nih di Zoom kita ya? Tepuk tangan online ya, tepuk tangan online. Oke. Boleh kita sambut sama-sama Pak Chandra Gunawan. Silakan waktu dan tempatnya. Thank you. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Sangat senang untuk bisa sharing dengan teman-teman semua malam hari ini. Bahkan saking semangatnya saya sampai lari dahulu tadi sebelum mulai acara hari ini tadi ya. Sempat lari hampir 3 kilo karena saking semangatnya. So, selamat sekali lagi untuk pemenang t-shirt Usana tadi itu Bro Niki ya. Wah, ini juga pelari soalnya ya. Dan ceritanya juga luar biasa. Suatu saat kita akan dengarkan sharingnya beliau ya. Dan teman-teman ini menunjukkan teman-teman semua tadi nyimak dengan baik, benar ya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Nah, sekarang saya akan memulai sharing saya ya. Nah,
Saya tadi udah dikenalkan sedikit oleh Aileen, ya. Saya memulai karir sebagai seorang pekerja dan saya bukan dari latar belakang keluarga yang kaya raya, ya. Tapi saya bekerja keras ya untuk maju dalam hidup saya. Ya, saya mulai kerja di dunia perbankan di usia 20 tahun awal, ya. Dan di usia 24, puji Tuhan saya sudah mencapai karir lumayan sebagai asisten vice president di salah satu bank asing di Jakarta, ya. Dan di usia 26 saya memulai bisnis sendiri bersama teman-teman tadi, ya. Dan saya akhirnya menjual saham perusahaan saya di tahun 2014 karena satu dan lain hal. Karena stres juga salah satunya, ya, of course. Dan saya mulai menjalankan bisnis network marketing di tahun 2015 sampai sekarang, dan I love network marketing industry. Ya, terus terang, ya. Dan why saya yang terbesar adalah keluarga saya. Karena terus terang saya tidak mau menurunkan taraf hidup saya yang telah saya bangun, ya, dari awal. Saya bangun bersama secara pribadi maupun bersama dengan istri, ya. Saya ingin tetap memberikan taraf kehidupan yang nyaman bagi keluarga saya. Dan saya juga ingin membantu teman-teman yang lain untuk mendapatkan penghidupan yang nyaman juga bagi keluarga teman-teman, ya. Yang hal ini tidak dapat saya lakukan sewaktu saya memiliki perusahaan sendiri. Ya, sekali lagi, ya, sewaktu saya memulai bisnis marketing ini, saya hanya berdua dengan istri saya. Jadi jangan anggap bahwa saya sekali mulai udah besar gitu, ya. Jadi kita hanya berdua datang ke satu ruangan yang penuh, kita berdua saja, ya. Pertama sekali dialah yang meyakinkan saya mengenai bagaimana menariknya bisnis ini buat Catherine, ya. Dan visi yang dia berikan kepada keluarga kita kalau kita akhirnya bisa sukses di sini. Dan disitulah kami membangun bisnis bersama. Nah, teman-teman, karena why saya membangun bisnis ini adalah keluarga saya yang saya sangat cintai. Ya, peluang ini saya juga lihat amat sangat besar, dan oleh karena itu saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman, ya, bahwa saya dan istri saya benar-benar all in yang mengerjakan bisnis ini. Dan kita lakukan dengan segenap hati. Kita nggak lakukan dengan separuh hati dan sebagainya, ya, atau coba-coba, ya, we are all in, ya. So teman-teman harus melihat itu. Jadi mari kita dengarkan lebih lanjut, ya, sharing saya, dan kalau teman-teman suka, ya, it's great, ya. Kalau tidak suka juga nggak apa-apa, it's okay, ya. Tapi bila boleh saya jujur, ya, teman-teman yang hadir adalah yang membuat saya semangat untuk bisa membangun bisnis bersama teman-teman semua di sini. Nah, malam ini harapan saya semoga saya bisa sedikit membuka pikiran teman-teman, dan harapan saya semoga teman-teman juga bisa mendengarkan dengan hati yang terbuka, ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya pertama, kenapa harus network marketing, Chandra? Ya, itu pertanyaannya, benar nggak? Ya, saya akan jawab ini semua, ya. Kenapa network marketing? Kenapa nggak bisnis yang lain, Chandra? Kan kamu sudah ada modal, ini dan itu. Justru karena itulah, ya, saya melakukan sudah banyak bisnis. Saya waktu jual perusahaan itu, saya memang ada modal. Saya mulai bisnis-bisnis yang lain. But it doesn't work that way, ya. Teman-teman nggak bisa bayangkan bagaimana saya memulai bisnis dan orang hanya bisa melihat dari luarnya. Di dalamnya begitu deg-degan setiap hari, itu yang buat saya stres. Ya, sampai saya sering nggak tidur, ya. Jadi nggak bisa tidur atau tidurnya sangat sedikit, ya. Perut jadi gendut, ya. Jadi itu membuat saya tidak sehat, ya. Bahkan ada saatnya saya sampai masuk rumah sakit tanpa saya tahu, dokter juga nggak bisa cek darah saya sakit apa, ya. Teman-teman pasti nggak pernah mengalami, ya. Jam 2 mulai anget, jam 6 selesai. Setiap hari selama berbulan-bulan, jam 2 anget 38, jam 6 selesai. Ya, jam 38 itu stabil, 38,5 itu selesai. Dokter sampai bingung, cek semua darah nggak ada, sakit apapun nggak ada. Akhirnya dimasukin rumah sakit, saya dikasih obat tidur. Tidur blek 3 hari. Jadi saya hanya dikasih obat tidur dan tidur. Itu artinya saya sudah burn out. Ya, teman-teman mungkin nggak pernah menyangka, ya, bahwa kita lihat pebisnis lain, wah hebat. Tapi teman-teman nggak pernah tahu apa yang terjadi belakangnya. Berapa beban yang harus dipikul, ya, sebagai seorang pengusaha. Nah, oleh karena itu, karena saya diyakinkan oleh istri saya kenapa network marketing, maka hari ini saya akan berbagi pada teman-teman kenapa network marketing. Ya, itu pertanyaannya. Ya, karena setelah saya lihat dan pelajari lebih lanjut dari 2015, di mana istri saya luar biasa memberikan target. Hani, kamu harus di depan tahun depan. Saya bilang, tahun depan harus berdiri di depan. Saya bilang, wah luar biasa. Saya hanya tersenyum. Depan artinya dapat rekognisi
top 10 ya dulu ya di perusahaan yang lama ya, di mana akhirnya itu juga mengecewakan kami, tapi kita akhirnya mampu menjadi nomor 1 di Asia Tenggara waktu itu. Tapi perusahaan itu mengecewakan kami. Nah, oleh karena itu apa yang kami alami itu kami akan share supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama lagi seperti kami. Jadi kembali kita bukan meninggalkan industri atau meninggalkan teman-teman kami, tapi kami ditinggal perusahaan. Kenapa? Nah, ini hal-hal yang kami share atau saya share malam ini adalah pembelajaran kami dari pengalaman yang lama supaya yang lama tidak terjadi pada teman-teman yang mau ikut pada kita. Sebenarnya ya. Ya, hal pertama adalah ini teman-teman. Oke? Saya melihat network marketing adalah sebuah bisnis. Jadi network marketing bukan skema cepat kaya, skema Ponzi dan sebagainya. Network marketing adalah bisnis. Ya. Coba saya kasih lihat satu hal yang teman-teman baca dan coba teman-teman kasih pikirkan ya apa yang kenapa saya bisa mengatakan network marketing adalah bisnis dan ini bukan perumpamaan. Kesamaannya ya kita lihat ya. Di sini Bill Gates mengatakan, saya menunjukkan rencana saya kepada 1.200 orang. 900 mengatakan tidak ya. 300 orang menunjukkan ketertarikan, belum join ya. Hanya 85 orang yang melakukan sesuatu. 35 orang dari mereka serius mengerjakan. Dan 11 dari mereka membuat saya menjadi seorang miliarder. Luar biasa ya, Bill Gates adalah orang terkaya di dunia. Ini yang terjadi kepada dia. Saya lihat nih, wow, benar sekali. Inilah network marketing sebenarnya, ya. Dan tidak ada beda dengan bisnis gitu, gila ya. Berarti kok bisa sama, tapi orang kenapa jelek-jelekan network marketing? Disitulah perumpamaan ini juga salah satu yang bukan saya dapat dari dulu, saya baru dapat hari ini dari istri saya. Tapi pemikiran inilah membuat saya merasa ini pas banget nih hari ini saya bisa share ke teman-teman. Kembali, ini di-share oleh istri saya kepada saya. Tapi pemikiran ini sama dengan pemikiran saya waktu saya memulai network marketing. Ya, teman-teman coba lihat. Ya, bisnis konvensional sama dengan prinsip network marketing nggak? Sama. Nah, sekarang bedanya di mana kalau begitu, Chandra? Ya, beda di mana? Ya, saya akan sebutkan beberapa perbedaan menurut saya. Ya, pertama, ya modal yang relatif kecil dibanding bisnis lain. Ya, mana ada modal yang sampai dengan 60 juta setahun. Modal untuk memulai bisnis sampai dengan 60 juta setahun di Usana. Tapi bisa memiliki potensi penghasilan yang tidak terbatas, hanya Anda dan kepercayaan Anda yang membatasinya. Coba bayangkan teman-teman kalau misalkan ada bisnis yang seperti ini, di mana lagi selain network marketing? Kalau saya waktu itu menjalankan satu bisnis, modalnya luar biasa, bukan luar biasa lagi. Rumah harus digadaikan. Ya, bukan 1, 2, 3, semua harus digadaikan. Dan waktu terjadi masalah, rumah-rumah itu hilang gitu, bukannya ada. Jadi itu bahayanya kalau kita merasa kita mau bangun bisnis modal besar. Boleh nggak? Boleh kalau modalnya besar, silakan gitu. Tapi di mana lagi kita bisa punya bisnis yang modal kecil dibanding yang lain, 60 juta setahun, jadi 1 bulan tuh 5 juta. Besar nggak? Ya Anda jawab sendiri ya. Gitu. Tapi bisa memiliki potensi penghasilan yang tidak terbatas. Ya. Kedua, tidak perlu gelar maupun toko fisik. Ya. Nggak perlu pegawai. Ya. Nggak perlu apa-apa. Anda hanya perlu belajar dan mau lakukan. Ya. Dan semua mulai sama dari awal. Sama seperti bisnis konvensional, kecuali Anda adalah sultan, warisan dari orang tua ya. Jadi dipanggil anak sultan ya gitu katanya ya. Kalau anak-anak milenial sekarang anak sultan katanya. Kenapa? Duitnya banyak dikasih dari orang tua terus mulai bisnis MM-an. Rugi nggak apa-apa, buang aja, mulai lagi dari awal. Tapi kalau orang yang mulai dari awal seperti saya dan istri saya, kita mulai dari awal, kita nggak dapat hibah apapun dari keluarga. Ya, kita mulai dari awal. Bisnis ini pun kita waktu itu bangun juga dari awal. Ya. Nah, satu lagi yang saya suka, mungkin ini tidak buat semua orang, tapi ini bisa buat semua orang kalau mau. Ya, bisa ekspansi bisnis ke seluruh dunia tanpa biaya tambahan lain. Dulu, waktu saya memulai bisnis, waktu saya menjalankan bisnis saya mau bisnis di Malaysia, saya harus pergi ke Malaysia tanya
izinnya di mana, modalnya berapa, modal ditahan berapa, saya harus konsul lagi dengan lawyer setempat, ya, pengacara setempat, establishment lagi, act-nya. Aduh, gila, ribetnya luar binasa, bukan luar biasa lagi ya. Dan itu akhirnya juga gagal gitu. Waktu ekspansi itu kita ditipu orang juga. So, nggak ada yang gampang teman-teman ya. Tapi di sini Anda bisa segampang jentikan jari dan kemudian telepon teman-teman atau siapa yang tertarik ya. Nah, selanjutnya kemajuan bisnis atau penghasilan atau karir yang relatif cepat dibandingkan bisnis lain ya. Teman-teman bisa sharing, bisa bertanya kepada teman-teman yang bawa ya. Kami juga puji Tuhan kami mengalami kemajuan bisnis yang luar biasa ya dalam tahun kedua kami tahun lalu ya. Penghasilan kami off the record, semua disclaimer juga, segala sesuatu penghasilan itu berdasarkan kerja keras masing-masing ya teman-teman, tidak sama ya. Jadi kami berdua puji Tuhan sampai akhir tahun kemarin kami bisa mendapatkan penghasilan hampir 1 miliar dalam setahun ya. Jadi ini semua adalah satu hal yang relatif cepat. Mana ada bisnis yang dibangun dalam 2 tahun punya bukan penjualan tapi penghasilan net after tax. Oke? Dan ini hal-hal yang kita lihat ini memang benar-benar bisa terjadi. Dan juga bisa tanya kepada Jonathan Hanne, Rui Reni, maupun Yosafat Ana yang juga punya penghasilan yang meningkatnya juga signifikan sekali. Ya, nah pengembangan diri yang terus berkesinambungan. Ya, saya nggak tahu. Saya dulu kalau ngomong di kamera, ngomong depan itu gemetaran. Tapi hari ini saya karena terus kembangin diri, terus belajar, I can become better and better. Karena saya juga memiliki mentor, ya, yang pastinya akan membagikan semua ilmu yang dimiliki untuk kemajuan kita. Kenapa? Kalau kita maju, kita bagus, mereka juga akan mendapatkan hasilnya. Jadi kita semua mengembangkan diri kita terus, bukan buat mentor kita, buat leader kita, tapi adalah buat diri kita dan keluarga kita. Apakah kita memiliki pandangan seperti itu? Ya, kalau ada, berarti ini adalah bisnis yang cocok buat teman-teman. Ya, network marketing dapat membantu kita dapat penghasilan tambahan, teman-teman. Ya, nah saya akan di slide berikutnya saya akan cerita sedikit pandangan saya. Ya, teman-teman mungkin tahu mengenai 4 kuadran ini yang didapat dari Robert Kiyosaki yang memang sangat sering diceritakan oleh Robert Kiyosaki ataupun rekan-rekan pebisnis entrepreneur lainnya. Ya, kita lihat yang pertama adalah pekerja, ya, kedua adalah self-employed atau profesional, ketiga adalah pengusaha, dan terakhir adalah seorang investor. Ya, pekerja itu adalah bekerja yang menukar waktu dengan uang. Ya, profesional atau self-employed juga sama, memiliki pekerjaan, ya, seperti dokter, profesional lain ya dokter, siapa lagi lawyer, ya, teachers dan sebagainya. Dan mereka juga menukar waktu dengan uang. Ya, dan pengusaha adalah seseorang yang memiliki sistem dalam menjalankan usahanya dia. Dan semua ini ya ingin menjadi investor. Benar? Pekerja juga bisa jadi investor, pengusaha juga bisa, dan profesional juga bisa. Dan bagaimana pekerja bisa menjadi investor? Gaji pas-pasan, gimana bisa investor? Ya, saya pernah ya saya pernah makan gaji. Gaji naik. Kenaikan gaji setahun kalau bagus-bagusnya 10-15%. Ya, kalau bagus, kalau nggak naik pangkat ya 10-15% itu kalau bagus, kalau enggak 5% gitu. Inflasi lebih tinggi dari itu. Gimana saya bisa punya kemampuan untuk berinvestasi? Kecuali saya pindah terus dan naik pangkat terus ya. Dan berarti kalau Anda ingin setiap tahun naik pangkat, seberapa luar biasa performance Anda di kantor. Benar teman-teman ya. Jadi salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan sebagai seorang pekerja dan akhirnya bisa menjadi investor adalah salah satu caranya adalah memiliki bisnis sendiri. Dan bisnis yang paling gampang dan bisa dikerjakan dengan part time, yang penting adalah mau lakukan bagian Anda adalah network marketing ini. Ya, bayangkan Anda dalam network marketing setelah 6 bulan bisa memiliki penghasilan 10 juta sebulan. 10 juta, ya, 10 juta sebulan. Tanpa mengganggu penghasilan Anda, bisakah Anda mendapatkan penghasilan 10 juta itu untuk menginvestkan sesuatu? Contoh misalkan rumah, ya, sekarang ada rumah 0% katanya ya. Saya juga belum cek ya. Tapi itu bisa ya. Jadi
Anda bisa teman-teman bisa menggunakan penghasilan dari tambahan dari usaha ini 10 juta sebulan misalnya setelah 6 bulan, Anda bisa menjadi seorang investor. Ya, demikian juga profesional atau self-employed atau pengusaha. Tapi kalau Anda bisa punya penghasilan melebihi, ya, misalkan 6 kali, 3 kali, 6 kali lebih dari penghasilan Anda siap lepas itu dan kemudian Anda bisa full time di sini dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih luar biasa lagi seperti kami gitu kan. Itu yang full time seperti itu anggapan. Oke, teman-teman. Nah, next saya ingin buka satu pikiran lagi mengenai multiple source of income, teman-teman. Ya, pikirkan income Anda seperti sebuah meja. Ya, di sebelah kiri adalah meja dengan 1 kaki. Yang sebelah kanan adalah meja dengan 4 kaki. Bayangkan kalau meja 4 kaki yang seperti ada di Bayakan Food Court ini ya, teman-teman ya. Kalau meja itu kakinya rusak juga mejanya, benar ya? Langsung tumbang. Itu sama seperti kalau Anda memiliki hanya 1 source of income dalam kehidupan Anda. Oke? Yang ketiga, meja ke kanan itu adalah 4 kaki, di mana Anda memiliki 4 kaki untuk menyangga meja itu. 1 kaki rusak, 3 kaki masih bisa walaupun goyang. Ya, nah ini adalah konsep multiple source of income yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jadi jangan menutup pikiran Anda bahwa saya kalau mulai usaha saya harus full time. No, ya saya sekali lagi sebutkan no. Ya, Anda bisa mulai dengan part-time income. Kalau teman-teman tahu siapa Jim Rohn adalah salah satu maha guru network marketing. Dia memulai bisnisnya dengan part-time. Dan saking enjoy-nya dia ngomong, this business can be done by being part-time. Atau artinya bisnis ini bisa dilakukan part-time. Ya, dia bilang sampai income dia itu jauh di atas penghasilan utama dia masih ngomong bisnis ini bisa dilakukan part-time. Sampai dia suatu saat dia baru sadar, kenapa saya harus part-time kalau saya bisa full-time di sini. Dia mulai ubah perkataan dia. Jadi itulah kira-kira teman-teman. Lakukan part-time bisnis Anda di network marketing, mampu mengubahkan nasib Anda, teman-teman sebenarnya. Di mana seperti tadi Anda bisa menjadi investor, dan akhirnya itu bisa membuat kemajuan dari para keluarga Anda juga pastinya ya. Nah, kenapa saya harus percaya dengan perusahaan Usana ini untuk menjalankan bisnisnya? Banyak perusahaan lain, kenapa harus Usana? Ya, sudah juga banyak perusahaan network marketing di luar sana kan. Nah, kita pertama harus lihat latar belakangnya bisa dipercaya. Ya, Usana terdaftar di New York Stock Exchange. Ya, artinya apa? New York Stock Exchange adalah bursa saham yang paling susah dimasukin oleh perusahaan manapun juga dan paling solid. Yang nggak bisa itu susah sekali melakukan window dressing atau penipuan untuk bisa terdaftar di sana. Dan modal untuk masuk itu sangat susah sekali. Dan Usana sudah di sana. Artinya apa? Company ini akan menjadi company yang panjang. Teman-teman juga bisa cek di Google laporan keuangan Usana seperti apa dan teman-teman akan setiap tahun, setiap quarter akan mendapatkan laporan-laporan itu di Google. Tinggal cari aja, teman-teman bisa mendapatkan semua yang terada di situ ya. Dan Usana Home Office dibuka 1996 dengan lab dan area produksi sendiri. Berdiri di atas tanah seluas 6,5 hektar dengan 1.800 karyawan. Usana adalah perusahaan suplemen, tapi memiliki fasilitas produksi yang memiliki standar farmasi. Bedanya itu ya, artinya apa? Setiap tahun FDA Amerika akan datang dan mengecek benar nggak isinya ini. Karena suplemen lain tidak standar farmasi, mereka tidak diaudit sama FDA. Jadi itu yang membedakan teman-teman. Jangan sembarangan beli suplemen. Karena hanya suplemen yang diproduksi dengan standar farmasi dan punya sertifikat itulah yang bisa mengklaim bahwa kalau saya bilang ada 1.000 IU vitamin D, benar yang ada di situ 1.000 IU. Kalau saya bilang 1.000 vitamin C, 1.000 mili vitamin C, benar-benar ada 1.000 mili di situ. Itulah membedakan Usana dan yang lain. Jadi jangan tertipu teman-teman ya. Tertipu dengan banyak jualan yang bagus, tapi ini adalah satu hal yang benar. Kita lihat lagi ya, finansial yang stabil ya. Buat saya dari semua ini yang paling penting adalah no debt. Ya, artinya tidak memiliki hutang. Bayangkan perusahaan sebesar Usana, top 10 in the world ya, tidak memiliki hutang. Ya. Emangnya
bagusnya apa kalau gitu? Teman-teman bayangkan, ya. Saya bisa ceritakan ya. Salah satu alasan kenapa perusahaan yang lama yang kami bangun ya, dan sebelumnya juga Catherine lakukan sendiri juga, yaitu karena mereka bilang mereka tidak punya hutang, tapi mereka memiliki venture capital alias investor. Jadi kalau pembukuannya merah, investor akan teriak-teriak dan akhirnya akan minta tutup sana, tutup dan sini. Oke? Kalau Usana kita bisa lihat dia tidak ada hutang di laporan keuangan yang ada. Ya, jadi kita tidak dibohongin oleh perusahaan tersebut lagi. Jadi kalau dia tidak memiliki hutang, tidak ada yang bisa kontrol dia. Tidak ada yang bisa kontrol Usana bagaimanapun juga. Usana punya independensi yang luar biasa untuk memutuskan nasib mereka sendiri. Disitulah kenapa saya bilang kita akan berpartner dengan perusahaan yang luar biasa, teman-teman. Jadi jangan tertipu oleh kata-kata manis orang. Lebih baik kita melihat apa yang bisa kita lihat dan kita lihat pertanggungjawabannya. Usana tidak memiliki hutang. Itu bagusnya. Oke? Nah, sekarang juga baru ada ekspansi tahun lalu ya, $20 juta ya, mereka ekspansi ke hal ini yang pasti teman-teman akan senang ya. Karena sebentar lagi juga akan masuk ke Indonesia. Ini adalah pabrik, ya ini benar-benar gambar pabrik, bukan gambar, lokasi dan real pabrik Usana yang akan memproduksi weight management product. Bagaimana kita bisa menyaingi semua yang ada di luar sana untuk bagaimana kita bisa lansing, teman-teman. Oke, semoga cepat masuk ke Indonesia karena saya dan beberapa teman-teman di sini sudah pakai ya. Jadi kita sangat semangat. It's called Active Nutrition Line ya. Dia ada shake, ada Metabolism Plus, ada Detox Tea, ada apalagi ada energy drink, ada dan baik sekali. Jadi ini semua mensupport bagaimana kita bisa aktif dan kita bisa sehat dalam waktu yang panjang, dan itu buatan Usana berarti amat sangat terpercaya ya, tidak ada yang bisa kita pungkiri. Oke. Nah, Usana best company of the year ya, udah pasti ya. Dan di Indonesia punya Appli dan Upski-nya juga sudah ada ya. Ini izin-izinnya teman-teman bisa lihat sendiri di Google, bisa Google sendiri ya, nomornya apa dan sebagainya. Dan BPOM juga sudah ada terdaftar, tidak main-main karena banyak sekali perusahaan Indonesia yang punya BPOM produk apa, dia jual apa. Ini yang bahaya. Teman-teman harus tahu ya, kalau orang yang punya BPOM, saya pernah lihat ya orang yang menjual produk kesehatan, BPOM yang disetujui adalah sabun. Oke, hati-hati teman-teman, jangan melihat bahwa ini udah BPOM. Tanya, BPOM-nya apa? Atas barang apa? Barangnya di mana? Terdaftarnya apa? Dan Usana, silakan tanya ke CS. Mereka akan dengan senang hati memberitahu teman-teman apa yang menjadi bisnis dasar ya, atau barang-barang yang sudah daftar ke BPOM tersebut ya. Nah, ini sertifikat halal dari Amerika untuk produk-produk Usana semuanya. Jadi yang masuk ke Indonesia semuanya halal, teman-teman. Dan juga sudah diregistrasi dan terdaftar di semua yang badan-badan pihak ketiga, tadi juga sempat disebutin oleh Reni ya. Nah, yang paling penting juga tidak kalah penting adalah Usana sudah berusia 30 tahun. Mau cari di mana perusahaan 30 tahun tapi di Indonesia baru baby. Kenapa saya bilang baby? Tunggu ya, nanti saya akan kasih datanya, oke? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Nah, MLM sudah banyak. Apakah saya masih ada peluang? Oke, saya akan berikan beberapa fakta. Ya, kita lihat di sini. 81% konsumen Indonesia akan menghabiskan uang lebih banyak untuk membeli makanan sehat dan suplemen kesehatan. Ini adalah data tahun 2018, teman-teman. Oke, menurut Badan BPOM, ya, suplemen makanan kesehatan di Indonesia telah memberikan pemasukan sebesar 4,5 triliun. Kembali, ini adalah data BPOM tahun 2018, teman-teman. Ya, jadi teman-teman lihat ya, ini 2018. Sekarang lihat di data tahun 2022. Oke. 2020, bukan 2022, 2020. Market size direct selling di Indonesia 23,5 triliun rupiah. Luar biasa nggak? Ya. Jadi ini adalah market yang dimiliki oleh
Pak, Indonesia. Tinggal kita mau atau tidak mau pakai dan gunakan. Ya, besar nggak? Luar biasa. Saya akan kasih lihat lagi. Ya, kita lihat. Ya, market size berdasarkan economy size berdasarkan GDP ya. Indonesia besar ya. Kita lihat penjualan per tahunnya baru lebih dari 100 miliar rupiah. Ya, Filipina dengan GDP dan ekonomi base yang lebih kecil ya 2,5 triliun. Ya, di Malaysia 1 triliun. Ya, jadi teman-teman bisa lihat berapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia, teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti, tanya leadernya. Saya juga bisa discuss dengan teman-teman melihat potensinya seperti apa. Tadi di awal teman-teman bisa lihat berapa banyak diamond yang ada di Filipina ya. Di Filipina ada lebih dari 100 diamond. Di Indonesia baru 2. 2 teman-teman, oke? Ya, di Filipina 11 tahun ya, mereka lebih dari 100 diamond ya. Nah, diamond di sana nggak main-main. Nanti saya kasih income-nya berapa. Ya, wellness industry. Ya, kita lihat di tahun 2020 sampai 22 ini dietary supplement sales skyrocket during coronavirus pandemic. Ya, dan juga bukan hanya imun sistem, tapi juga sistem-sistem lain seperti energi, seperti fokus dan gut health atau kesehatan di usus dan lambung. Ya, ini sangat maju pesat. Jadi teman-teman, gimana? Masihkah ada peluang? Of course ya, peluangnya sangat besar. Apalagi dengan usaha Indonesia yang baru kurang lebih 100-an miliar rupiah. Ya. Nah, ketiga, bisnis berbasis network yang lain banyak jalan-jalan. Usahanya gimana? Seru-seru nggak? Kalau nggak seru, aduh, bales deh gitu ya. Nah, kita lihat ya. Pertama, tahun depan kita ada Rising Star Korea. Ya, kita lihat sedikit. Oops, sorry. Oke, itu Korea. Pergi Korea, kita bisa sampai bawa 6 orang teman-teman. Jadi nggak main-main ya. Bukan 1 orang ya, seperti beberapa tempat ya. Kita bisa bawa 6 orang teman-teman ya. Dan ini adalah perjalanan tahunan ya. Tahun lalu ada yang ke Taiwan sebagainya ya. Nah, yang selanjutnya adalah ke Maldives. Siapa yang mau honeymoon? Yang belum punya pasangan nggak apa-apa, bawa orang tua ya, juga honeymoon bersama orang tua. jangan cari yang lain ya, bawa orang tua ya. Kalau yang punya pasangan, bawa pasangan masing-masing pergi ke Maldives ya. Nah, ini sedikit video singkat. Yang selanjutnya kemana lagi? Ke Athens, Yunani ya. Ini
Nanti saya akan kasih lihat dari tim kita siapa saja yang sudah berkualifikasi perginya ke trip-trip itu. Jadi bukan hanya kita kasih lihat, tapi kita juga buktikan ini sudah tercapai teman-teman ya. 23 ini, sorry. Nah, selanjutnya yang paling grace ya. Dan by the way teman-teman, kriteria untuk trip di USANA itu sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi harus minimal diamond atau apa atau peringkat apa aja. Ya, sekarang semua trip yang ada di USANA semuanya bisa ikut kalau memenuhi kriterianya. Nah, kriterianya ini adalah dari penghasilan yang dapat dari hasil kerja keras teman-teman sendiri. Jadi tidak ada lagi harus kejar peringkat gara-gara saya ingin dapatkan peringkat tertentu seperti network lainnya. Tapi ini benar-benar dari penghasilan Anda, bukan penjualan tapi penghasilan Anda. Kita lihat Monaco, ini adalah yang paling top of the top trip yang ada di USANA. Oke, seru nggak teman-teman? Kalau seru ketik 1. Saya mau lihat teman-temannya masih pada ini nggak? Masih pada melek? Ayo, semangat nggak? Oke, ini banyak sekali tripnya. Wah, oke. Ayo, yang lainnya kemana? Oke, semangat ya. Wah, Ailinnya lebih semangat. Oke, Ailin, siap gitu kan? Oke. Nah, teman-teman, jadi ini adalah hal-hal yang kita juga bisa dapatkan di USANA. Jadi bukan hanya di tempat lain, kita juga bisa banyak trip kita luar biasa gitu, asal mau apa enggak ya. Nah, keempat pertanyaan yang mungkin teman-teman ada kepala teman-teman, bisa nggak ya saya lakukan ini? Oke, saya akan ngomong cuman ini ya, the right team. Teman-teman ada di tim yang tepat ya. Together everyone achieve more. Ya, kita ada di sini karena kita work as a team. Oke? Teman-teman lihat, ya ini tahun kedua kita. Bukan tahun pertama, bukan tahun ke-10 ya. Tahun kedua kita. Di mana kita memiliki 10 qualifier dengan 29 tiket dari grup kita aja Happiness Pro ini. Oke? Itu pergi ke Taiwan kemarin, ya. Tapi Taiwan masih tutup, semua masih tutup, kita mendapatkan pengembalian uang yang lumayan, ya. Lumayan, ya teman-teman ya. Ini dan apapun yang kita dapat uang itu benar-benar setara dengan ini, tidak ada yang dipotong ya. Kita potong pajak saja ya. Nah, selanjutnya yang ke Tokyo ya, tahun lalu ada Tokyo sama Maldives. Setiap tahun ada Tokyo dan Maldives. Dan kebetulan kita bertiga dapatnya ke Tokyo ya. Jadi kita bertiga dapat Tokyo. Dan kita bertiga juga dapat ke Athens. Dan harapannya tahun ini ayo mari. Lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bersama-sama kita pergi ke Athens teman-teman. Ya, dan ini adalah beberapa pencapaian teman-teman kita yang beberapa yang jadi director, beberapa yang sudah mencapai silver. Jadi membuktikan bahwa semuanya bisa. Jadi bukan 1-2 orang yang bisa, tapi banyak yang bisa. Dan kami sangat bangga ya dengan Jonathan Hane dan Ruri Reni yang mereka bisa mencapai gold. Ya, Ruri Reni mencapai gold di tahun pertama mereka. Ya, Jonathan Hane di tahun kedua mereka. Ya, kita menjadi ruby juga di tahun kedua. Ya, ini semua dimampukan karena tim tadi. Together we achieve more. Ya, dan harapan kita bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman di sini mencapai gold director. Karena gold director penghasilannya itu sudah di atas 60 juta sebulan harusnya ya. Dan eksekutif gold itu akan lebih stabil lagi ya. Dari USANA ini benar-benar melihat
pencapaian itu dari penghasilan yang stabil. Jadi bukan satu kali hit ya. Dan teman-teman, kita sudah memiliki sistem yang terbukti dapat membantu teman-teman berkembang. Selanjutnya adalah di teman-teman sendiri. Apakah teman-teman mau lakukan bagian teman-teman sendiri? Oke? Nah, yang kelima. Terus kalau saya suka, saya mau gimana? Dapat penghasilan gimana? Saya hanya bisa memberikan penjelasan yang cukup singkat ya, di mana hari ini detailnya nanti teman-teman bisa lebih diskusi dengan yang mengajak teman-teman ya. Di mana pertama di sini ada marketing plan di sana ada 6 yang dibayarkan dan satu macam insentif trip yang begitu banyak ya. Jadi ada teman-teman bisa lihat sendiri, bisa bertanya kepada yang ngajak. Yang saya mau kasih lihat adalah ini teman-teman ya, unlimited potential income. Kalau director tadi yang saya paparkan ya, rata-rata penghasilan per bulan antara 17-18 juta sampai 24 kalau mereka bekerja dengan rajin ya. Dan silver director sekitar segitu 27 sampai 34 dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Ya, gold director ya seperti tadi dua orang teman kita itu antara 70 sebulan sampai 100 juta sebulan rata-rata kalau dirata-ratakan dalam setahun ya. Itu bisa capai 1 sampai 3 tahun. Ruby director seperti kita antara 139 sampai 209 juta. Dan diamond director yang tadi saya sebutkan antara 400 sampai 500 juta teman-teman. Itu di Usana Filipina ada lebih dari 100 orang. Aduh ya. Kalau Indonesia baru 2, aduh gitu ya. Saya ingin sekali aspirasi saya selalu ngomong ke semua orang, bahkan ke kantor dan ke tim sendiri. Aspirasi saya dan Catherine adalah kita ingin menjadi leader yang mencetak diamond terbanyak di Indonesia. Dan harapannya itu ada di teman-teman semua, bukan di mana-mana. Ini dengan teman-teman semua yang hadir di sini. Mungkin kalau memang mau bisa, kenapa tidak? Ya, just ask, just do. Jadi yang paling penting adalah do the do's. Ya, jadi kalau teman-teman bisa, kenapa tidak? Jadi tadi saya bilang di tempat lain bilang diamond banyak di perusahaan lain. Diamond penghasilannya director teman-teman, ya. Jadi saya juga baru kaget. Saya bilang, gila, ini satu perusahaan ini kenapa bisa diamondnya banyak banget ya? Waktu ditanya diamond itu berapa penghasilannya? Belasan juta sebulan. Saya bilang itu bukan diamond, di sini kita baru director gitu kan. Beda. Jadi jangan disamain deh semua perusahaan ya. Diamond kita penghasilan antara 400 sampai 500 juta sebulan teman-teman. So, ya jangan ragu untuk melakukan ini. So, teman-teman, ya, peluang tidak menunggu Anda. Sukses adalah milik Anda. Yang mengambil peluang ini untuk mengubah hidup Anda dan keluarga Anda. Dan peluang ini telah terbukti mengubahkan hidup banyak lain termasuk saya dan keluarga. Dan sekarang adalah kesempatan Anda. So, act now. Call, talk, bicara dengan yang mengundang Anda. Dapatkan apa yang kami dapatkan dan kami akan transfer semua kepada Anda. Jangan tutup pikiran Anda, jangan tutup hati Anda. Buka dan lakukan bagian Anda. Ada alasan kenapa disebut network. Ada. Ya. Dia bukan Netplay, bukan Netflix. Dia adalah network. Kenapa? Network. Ada net, ada work. Kerja. Work itu kerja. Ya. Network marketing bukan Ponzi scheme. Ponzi scheme taruh duit, Anda ongkang-ongkang kaki dapat duit. Ini tidak. Ini adalah network di mana kita harus melakukan bagian kita untuk kerja. Saya mau mendapatkan teman-teman yang punya pola pikir yang benar dari awal waktu join. Bahwa kita semua lakukan pekerjaan kita. Di sesi training saya akan sharing juga bagaimana cara dan sebagainya, mindset yang saya dapat. Saya sangat ingin berbagi pada teman-teman. Oke? Saya pernah mendapatkan training juga yang bagus, motivasi yang bagus sekali, ya. Di mana kadang-kadang ada yang merasa, kok bisnis saya mandek? Kok bisnis saya begini? Kok bisnis saya begitu? Teman-teman, saya mau tanya. Saya kasih tips aja lah. Saya kasih apa yang saya dapatkan. Penghiburan yang saya dapatkan, oke? Karena saya juga pernah mengalami up and down dalam bisnis ini. Ya, jujur, kita semua do our part, ya. Saya tanya, di Indonesia ada berapa musim? Coba ketik. Ada berapa musim?
Ada 2 musim. Wah, ada 3 musim. Ada istriku 3 musim. Satu lagi musim apa tempat istriku? Ada banyak musimnya banyak. Ya sama bilang musimnya banyak. Oke. Oke, kita ada 2 musim, musim kering sama musim hujan. Oke, tapi kalau di ya ini kemana? Oke. Oh, musim COVID. Oke. Oke. Kalau di Amerika atau di negara-negara ada 4 musim ya. Ada musim semi, musim gugur, musim dan sebagainya ya. Ada musim dingin ya, musim panas ya. Tapi teman-teman lihat ya. Sebelum kalau kita lihat di luar ya, sebelum musim dingin biasanya musim apa? Gugur. Musim dingin, habis musim dingin musim apa? Semi. Banyak bunga. Gitu. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kadang kita akan mengalami musim salju, musim dingin. Ya, nggak ada yang respon kita, semua di reject. Seperti malam ini kita undang orang, beberapa yang kita di reject, di ghosting katanya. Saya belajar dari anak saya, ada anak-anak muda, di ghosting katanya. Saya sudah mulai tahu istilah-istilah baru namanya ghosting ya. Dan di ghosting, Chandra gimana? It's okay. Ini mungkin belum musim dingin Anda, musim salju, hanya baru musim kemarau. It's okay. Tapi di musim-musim kemarau, musim-musim gugur maupun musim dingin, disitulah waktu dimana kita reflect, dimana kita belajar lagi, mengasah ilmu kita lagi, melihat apa yang kita belum lakukan atau kita belum lakukan dengan baik. Disitulah pada saatnya nanti musim kita memanen, itulah menjadi musim semi kita. So, today is a day you decide untuk Anda dan keluarga Anda mau melakukan pekerjaan ini sebagai usaha ini sebagai part time atau full time, it's your call. Tapi selalu start dengan part time untuk mendapatkan penghasilan yang Anda layak, ya. Dan itu aja sharing saya. Sekarang quiz dari saya. Semoga dapat hari ini dapat night gel atau night cream ya. Semua jangan-jangan menunggu krimnya bukan mendengarkan dengan baik. Coba saya mau dengar semangat enggak mendapatkan mendengarkan sharing saya malam ini. Kasih saya semangat dong kalau bisa. Kalau semangat ketik 8 gitu, jangan 1. Wah. Oke, 9 malah. Wah, memang istriku luar biasa ya. Oke. Nah, pertanyaan saya. Oke. Jangan teks ke saya ya. Teks ke panitia ya. Jangan sampai jawaban Anda dicontek sama yang lain. Tadi ada yang contek jadinya menang deh. Salah. Oke. Nah, sekarang ketik ke panitia pertanyaannya. Jawabannya. Pertanyaan dulu dong, masa jawabannya saya kasih? Jawabannya diketik kok. Oh iya, jawabannya diketik. Pertanyaannya saya bacakan. Oke. Nah, pertanyaannya. Usana terdaftar di bursa saham apa dan di mana? Wah, udah. Oke, langsung ketik ke panitia ya, teman-teman. Jangan ketik ke everyone ya. Iya. Jangan mau dicontek. Kalau di sekolah boleh contek. Wah, Vera, jangan ke saya, ke panitia. Vera, udah. Ya, panitia sudah ada pemenangnya. Vera nangis. Cepetan. 10 detik lagi. Ya, berarti belum benar, belum yang paling lengkap loh, ya. Mungkin tulisannya kurang tepat kali ya. Iya, jangan sampai salah. Ayo dong. Ini dapat krim loh, harganya 600.000 lebih loh. Ini bukan sampel, benar botolannya loh gitu. Aduh, Hani, jangan di situ.
Oh iya. Semangat, semangat, semangat. Oke, gimana? Udah dapat panitia? Panitia sudah dapat. Yang menang siapa? Oke. Oke, ditutup. Oke, Aileen, silakan. Saya balikin ke MC kita yang luar biasa malam ini. Oke, thank you Kak Chandra.